Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, baik yang di dalam rumah ini maupun yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita untuk perayaan Ekaristi, mengenang kepergian Bapak Ignatius de Loyola Luther Teguh Krishna 40 hari yang lalu. Kita akan membukanya dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, bersama keluarga Ibu Meiling, kita ingin bersama-sama menyatukan hati kita pada pagi ini, mendoakan saudara kita, Bapak Ignatius de Loyola Luther Teguh Krishna, yang 40 hari lalu telah dipanggil Tuhan. Kita bersyukur karena pagi ini, pada Minggu Prapaskah ketiga, kita diajak bersama-sama untuk menyadari bahwa hidup ini hanya sebentar. Hidup ini cuma sementara, dan karena itu Yesus ingin mengajak kita supaya menjadi pohon yang menghasilkan buah-buah kebaikan. Maka marilah kita persiapkan hati kita untuk perayaan syukur kita pagi ini. Kita sadari akan kedosaan kita dan kita mohon ampun supaya kita pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.
Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami dengan berkat-Mu. Engkau pula yang telah mendampingi perjalanan bangsa Israel melintasi padang gurun selama 40 tahun. Kami percayakan hamba-Mu Bapak Ignatius de Loyola Luther Teguh Krishna dalam pemeliharaan kasih-Mu. Berkenanlah Engkau membersihkan segala dosa dan kekurangannya, sehingga jiwanya mendapatkan istirahat kekal. Kami mohon pula berkat-Mu bagi kami semua yang masih harus berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Kau pelihara dalam naungan kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Terdengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama dari Kitab Keluaran. Allah telah mengutus aku kepadamu. Di tanah Midian, Musa biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Allah berfirman, "Janganlah mendekat, tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah kudus." Allah berfirman lagi, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir." Ketika Allah mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Siapakah namanya? Apakah yang harus kukatakan pada mereka?' Firman Allah kepada Musa, 'Aku adalah Sang Aku.' Lalu Allah melanjutkan, 'Katakanlah kepada orang Israel itu, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu.' Firman Allah pula kepada Musa, 'Katakanlah ini kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun.' Demikianlah sabda Tuhan. Firman-Mu Tuhan adalah terang dan jalan bagi hidup kami. Besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi
Bacaan kedua. Kehidupan bangsa Israel di padang gurun telah dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Bacaan surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Jadi untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka. Maka mereka ditewaskan di padang gurun. Semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Maksudnya untuk memperingati kita supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Demikian pula janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh bagi kita. Semua itu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir yang kini telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Jika kamu semua tidak bertobat, kamu pun akan binasa dengan cara demikian. Sekali peristiwa datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dengan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini, ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?
Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah, jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, terutama keluarga yang saya kasih, Ji Meling dan juga kedua anakku dan keluarga besar yang dikasih Tuhan. Selamat siang berkah dalam. Hari ini kita merayakan atau memperingati 40 hari Bro Luther dipanggil Tuhan, dan juga merayakan Minggu Prapaskah yang ketiga. Maka bacaan Injil dipilih dari bacaan Minggu Prapaskah ini. Ada 3 hal yang disampaikan kepada kita lewat bacaan Injil pada hari ini. Yang pertama, pertanyaan atau kecurigaan atau cap yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi zaman itu pada mereka yang tertimpa musibah. Bagi mereka, musibah itu terjadi karena kedosaan mereka, karena kesalahan mereka, karena ulah mereka. Dan saya merasa bahwa apa yang diungkapkan penginjil itulah cerminan dari kebiasaan orang-orang zaman ini yang mudah mencap, mudah menilai, mudah memberi komentar tentang siapapun. Dan Injil mengatakan 2 hal yang disampaikan kepada kita pada pagi ini. Yang pertama adalah tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dengan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Dan yang kedua, kisah 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Bagi orang-orang zaman itu, orang-orang ini yang tadi kecelakaan itu ditimpa menara itu terjadi karena kedosaan mereka, karena kesalahan mereka. Dan Yesus ingin meluruskan pernyataan itu dengan mengatakan, "Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Ungkapan Injil ini mau mengatakan kepada kita dengan kalimat sederhana seperti ini, bahwa mati itu urusan Tuhan. Bukan soal dia dosa ataukah tidak, tapi Tuhanlah yang menentukan. Tapi kisah orang-orang yang mengalami musibah itu adalah kisah kematian yang tidak dipersiapkan dengan baik. Maka Injil bagian terakhir mengatakan tentang pohon ara. Tapi paling tidak yang pertama saya mau mengatakan kepada kita, Bapak Ibu, saudaraku terkasih, pada saat kita merayakan 40 hari Bro Luther, tapi sekaligus juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pada saatnya nanti kita akan mengalami nasib yang sama, yakni kematian. Kapan kita semua tidak tahu. Mungkin nanti, besok, lusa atau tahun depan kita semua tidak tahu. Tapi bahwa itu nanti akan menjadi kenyataan bagi kita semua. Maka Injil memberikan solusi yang terbaik untuk kita pada bagian terakhir, di mana ada tuan kebun anggur yang datang untuk melihat anggurnya, arahnya tapi tidak menemukan apa-apa, maka ia mengusulkan untuk menebang. Tapi Allah itu begitu baik, memberikan kesempatan kepada kita supaya kita bisa menghasilkan buah-buah kebaikan. Dan itulah yang paling penting yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Menjadi pohon ara yang bisa menghasilkan buah-buah kebaikan dalam sikap dan cara hidup kita setiap hari. Dan Bro Luther sudah memberikan contoh itu untuk kehidupan kita semua. Bahwa hidup yang begitu singkat, dalam usia 49 tahun, beliau dipanggil Tuhan. Tapi bahwa dalam usia yang singkat itu, dia telah memberikan warna dalam kehidupannya
dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Kalau kita melihat, mendengar, menyaksikan cerita-cerita tentang beliau, tentu kita semua sependapat bahwa ini orang baik yang telah mendahului kita semua. Tapi kebaikan dan cinta, kasihnya selama hidup tidak pernah akan berakhir, tidak pernah akan hilang. Karena itu akan menjadi kenangan bagi kita semua. Maka Bapak Ibu Saudaraku terkasih, pada hari ini saya ingin mengajak kita semua supaya kita menjadi pohon-pohon ara yang menghasilkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan cara itulah kita suatu saat nanti bisa mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan. Hanya dengan cara itulah kita bisa menjadi berkat. Hanya dengan cara itulah kita bisa mendapatkan keselamatan. Karena itu waktu yang singkat ini jangan sampai menjadi waktu yang terlewatkan begitu saja. Tapi menjadi waktu yang penuh makna, waktu yang penuh berarti untuk kehidupan kita semua. Maka mari Bapak Ibu, teman-teman semua, saya percaya kita semua ingin menjadi berarti untuk sesama kita. Kita semua ingin menjadi berkat untuk sesama kita. Tapi kadangkala itu hanya sampai pada keinginan, sampai pada wacana, sampai pada rencana. Pada Tuhan tidak butuh rencana itu. Yang Tuhan butuhkan adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menjadi berkat kepada sesama kita, keluarga kita, komunitas kita, lewat cara hidup kita, sikap hidup kita yang baik. Dan yang kedua, Tuhan ingin supaya kita selama hidup ini menjaga tutur kata kita. Mengapa Tuhan mengecam orang-orang Yahudi? Karena mereka mudah mencap orang lain, mudah mengomentari orang lain, mudah memberi pernyataan negatif tentang orang lain. Karena itu Tuhan mengatakan belum tentu mereka yang meninggal itu lebih berdosa daripada yang mengatakan itu. Dan kata-kata itu juga bisa menyampaikan kepada kita semua. Belum tentu orang-orang yang dianggap berdosa itu lebih berdosa daripada yang mengatakan berdosa. Karena itu butuh kejernihan hati, pikiran kita dalam kebersamaan kita, supaya hidup kita itu sungguh-sungguh menjadi berarti untuk sesama yang lain. Mari saudaraku terkasih, kita syukuri kesempatan yang indah ini, terutama pada saat kita mengenang kepergian Bro Luther, tapi sekaligus juga mengenang kebaikan-kebaikan dan cinta yang telah Dia tunjukkan untuk kita semua, tapi sekaligus menyadarkan kita bahwa kita harus mewujudkan itu dalam keseharian hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bisa memberi berkat bagi sesama. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Kita akui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan doa umat kita. Saudara-saudari yang terkasih, mendengarkan sabda Tuhan hari ini, kita diajak oleh Yesus untuk bersyukur atas karunia dan rahmat yang telah kita terima sampai saat ini. Karena itu marilah dengan rendah hati kita panjatkan doa-doa permohonan kita.
Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Bapa yang penuh kasih, kami percaya rahmat dan berkat-Mu, pengampunan-Mu senantiasa Kau limpahkan untuk saudara kami, Ignatius de Loyola Luther Teguh Krishna, dan perkenankan ia mengalami kebahagiaan kekal di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Mailing dan kedua anaknya serta keluarga besar. Semoga kasih dan berkat-Mu melimpah untuk mereka di hari hidup selanjutnya dengan kesehatan dan sukacita, dan terutama semoga semua rencana dan pekerjaan usaha mereka Engkau berkati, dan semoga mereka tetap percaya dan yakin rahmat dan berkat-Mu mengalir untuk kehidupan mereka. Kami mohon, dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Berkenanlah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjut dengan liturgi Ekaristi persembahan. Datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita
serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, Sang Pemelihara kehidupan, kami unjukkan bahan persembahan roti dan anggur demi keselamatan hamba-Mu, Bapak Ignatius de Loyola Luther Teguh Krishna, yang telah menghadap hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Peliharalah pula hidup kami yang saat ini berkeliling di sekitar meja perjamuan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dan kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan,
Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, saudaraku Ignatius de Loyola Luther Teguh Krishna, yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan doa kita dengan menyanyikan lagu Bapa Kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Saling memberikan salam hormat kita kepada sesama yang lain.
Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah. Menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudaraku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Untuk komuni, nanti saya yang akan mengelilingi. Bapak Ibu tinggal berdiri di tempat masing-masing. Aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencium
Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu untuk perayaan Ekaristi Kudus yang boleh kami rayakan di Minggu Prapaskah ketiga ini, sekaligus mengenang saudara kami, Bapak Ignatius de Loyola Luther Teguh Krishna, yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu. Kami percaya ini semua rencanamu, dan Engkau akan memberikan yang terindah untuknya. Karuniakanlah pengampunan atas segala dosanya, dan satukan Bro Luther untuk bersama para kudus-Mu di surga. Kami juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, istri, anak-anak, dan keluarganya. Semoga mereka pun juga dalam segala situasi hidup mereka tetap percaya Engkau mencintai, mengasihi. Tuntunlah mereka, berkatilah niat baik dan pekerjaan mereka, serta kehidupan mereka. Dan semoga kami semua yang masih bersiara ini senantiasa menjadi pohon-pohon yang hidup, yang memberikan buah kehidupan, buah kebaikan pada hidup kami dan juga sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, sebelum berkat Tuhan, saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini mengenang kepergian Bro Luther 40 hari yang lalu. Dulu beliau pernah meminta saya untuk memberkati rumahnya dan juga tempat usahanya, tapi waktunya tidak pernah tahu. Maka beberapa waktu yang lalu saya sudah memberkati tempat usahanya, dan hari ini setelah misa ini saya akan melanjutkan dengan memberkati rumah ini. Nanti setelah berkat penutup saya akan melanjutkan dengan berkat rumah. Penyenengan silakan nanti mau nyanyi, ngobrol gak apa-apalah. Yang penting jangan pulang dulu sebelum Cimeling suruh Anda pulang. Jadi nanti saya akan mengelilingi rumah ini. Karena rumahnya lumayan besar, maka 3 jam lah Anda tunggu saya. Baik, itu saja dari saya, dan mari kita mengakhiri perayaan syukur ini dengan pertama-tama kita mohon berkat Tuhan untuk air dan garam ini. Saudaraku terkasih, kita bersama-sama memohon berkat Tuhan untuk air ini. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar jiwa pun dibersihkan dan dianugerahi hidup ilahi berkat curahan air, sumber kehidupan dan sarana penyucian. Kami mohon, kuduskanlah air ini yang kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami dengan berkat-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segarkanlah sumber kurnia-Mu dalam diri kami, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni, dan menjadi layak memperoleh keselamatan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita mohon berkat Tuhan untuk garam-garam ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam-garam ini. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Supaya siapapun yang diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan lanjut dengan berkat penutup.
Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Baiklah, untuk Romo Emmanuel Nua, kami mewakili keluarga mengucapkan terima kasih Romo atas misanya, dan ini akan dilanjutkan pemberkatan rumah ya. Ini. Iya. Kayaknya langsung ini ya. Oh, langsung pemberkatan dulu ya. Oke, hari. Saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus, marilah kita sejenak lihat video kenang-kenangan bersama Bapak Luther.
Bapak Ibu, Bro NCC yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, karena pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali, meskipun dalam secara virtual. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat, khususnya buat Meling, Keisa, Keiko, keluarga besar almarhum Luther, dan Meling. Saya percaya masih lekat ingatan kita kenangan akan Luther. Kehilangan yang sungguh menyakitkan, sedih, bahkan kadang saya masih bertanya, kenapa Tuhan panggil Luther begitu cepat? Tetapi kita percaya di balik kepergiannya ada hal baik yang hadir. Karena kita percaya almarhum Luther sudah bahagia bersama Bapa di surga. Hari ini genap 40 hari Luther berpulang. Kini Luther sudah bahagia di surga. Saat ini sahabat kita pasti coba ini obat penumbuh rambut yang paling jos. Begitu dioleskan ke kawan, padahal langsung hitam. Ya, ini jos. Coba Anda tawarkan supaya dia mau beli obat ini. Ingin calonnya Anda dodol obat ini. Ini sampo. Nek dijual langsung ketol. Iya. Nah, dia rambutnya bisa. Tadi tolong dikasih bikin calonnya. Salah milih Pak. Wes. Ini usaha. Ini kok. Ini sampo yang bagus. Gak usah lihat. Ini sudah dicoba. Silakan dipakai. Pak Luther sudah pakai. Tanya. Ada beli enggak? Kalau Pak Luther sendiri. Ini sampai tubuhnya mungkin. Betul? Anda jangan ketawa. Demikian juga Anda tidak bisa mengajak orang menerima Yesus. Kalau Anda sendiri belum menerima Yesus, Anda tidak bisa mengajak orang sukacita di dalam Tuhan. Kalau Anda sendiri tidak sukacita. Udah Pak, sudah gitu. Kobarkan cintanya pada insan dunia, agar terangnya bercahaya di hidupnya. Kobarkan semangatnya pada dunia, terjadi selalu panggilanmu. Mohonkan selalu karunia-Nya, supaya kau kuat dalam tugasmu. Kobarkan cintanya pada insan dunia, agar terangnya bercahaya di hidupnya. Kobarkan semangatnya pada insan dunia, terjadi tanda Tuhan hati penuh rahmat-Nya.
tetaplah setia pada tujuanmu, bahagia kau raih dalam jalanmu. Dekatlah selalu pada hatinya, supaya hidupmu semakin berguna. Cintanya pada insan dunia, agar terangnya bercahaya di hidupnya. Kobarkan semangatnya pada insan dunia, untuk jadi tanda Tuhan hadir mengubahnya. Kobarkan insan dunia, agar terangnya bercahaya di hidupnya. Kobarkan semangatnya pada insan dunia, untuk jadi tanda Tuhan hadir mengubahnya. Untuk jadi tanda Tuhan hadir mengubahnya. Haleluya, aku berseru. Dulu saya hanya punya pelayanan 2 saja. Keluarga, ini hanya yang saya kenal ini. Keluarga menggunakan waktu 24 jam. Saya hanya melayani 2 bidang. Baik, begitu saya dikenalkan sama Tuhan. Tidak kebetulan, Budi itu adalah pendiri Persekutuan Doa Saint Michael di Yogyakarta. Saya juga salah satu pengurus di Saint Michael, tetapi di Solo. Begitu saya lulus dari sekolah evangelisasi pribadi yang reguler, itu sudah ada komunitasnya sendiri. Persekutuan doanya berbeda. Saya otomatis begitu saya selesai di sini, saya bergabung. Padahal saya baru masuk 1 minggu. Ini sudah diminta sama teman-teman di sana yang sudah sekian tahun lamanya untuk dicalonkan ini nanti di bulan 4 ini mulai pemilihan untuk jadi koordinator umum. Sampai istri saya itu sudah mulai lobby politik. Dia telepon ini, jangan dikasih ya, jangan dikasih ya. Agak sedikit ada rasa, kenapa sih harus ngajak suamiku untuk ikut sekolah evangelisasi? Jadi saya tahu sekolah evangelisasi itu dari istri saya. Dan saya pertamanya saya nggak mau. Nggak usah. Saya tak mengenal Tuhan dengan cara saya sendiri. Ya, berdua sendiri. Saya nggak ngerti apa-apa namanya liturgi. Saya betul-betul nggak ngerti apa-apa. Tetapi Tuhan memiliki kuasa atas itu. Bapak Ibu, Bro and Sis yang terkasih dalam Kristus, sambil menunggu rombongan bersama Meli, Ica, dan Kiko yang lagi memberkati rumah. Tadi katanya 3 jam ya, kita berhenti 3 jam, Pak Edi.
dari tadi yang dari putus ya, dari yang saya sampaikan. Saya akan lanjutkan karena saya sudah buat untuk almarhum Luther. Hari ini sudah 40 hari sahabat kita almarhum Luther berpulang. Luther sudah berbahagia bersama Bapa di surga. Saat ini sahabat kita Luther pasti lagi tersenyum bahagia dari surga melihat kita semua. Khususnya melihat Meiling, Keisa, dan Keiko yang sangat dicintainya. Dan saya yakin, kita semua yakin, Luther saat ini juga menjadi pendoa buat kita semua. Pribadi yang mempunyai semangat tak kenal lelah, mendedikasikan hidupnya untuk Bapa yang sangat dicintainya. Sering kita mendengar, bahkan ikon di WA-nya selalu bilang, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh-sungguh baik. Amin, 888 kali gitu panjang ya. Jadi memang diamini benar-benar. Luther adalah pribadi yang humble karena kita semua melihat apapun, kapanpun, bahkan dalam kondisi apapun, Luther siap melayani Bapa. Masih terngiang dengan jelas buat saya Luther menyampaikan, Cik Nini berkenan nge-MC ya. Wah, pastinya banyak kenangan juga yang Luther sampaikan kepada teman-teman. Kita semua diajak disemangati, diajak melayani bersama-sama, diajak berbagi untuk sesama yang membutuhkan. Tentunya dengan penuh sukacita. Ya, itulah Luther. Luther memberikan seluruh pikirannya, tenaga, materi, bahkan bisa dibilang hidupnya tahun-tahun terakhir semua diberikan Luther untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ya memang teman-teman semuanya, Bro and Sis, ya Luther satu pribadi yang sangat dekat dengan Bapa. Sungguh kita semua bangga punya sahabat almarhum Luther. Yang sungguh-sungguh nyata kita melihat bahwa Luther adalah saksi Kristus. Jadi kalau di akhir acara atau pembelajaran SEP tapi memang selalu ada penutupnya ya. Jadilah saksi Kristus. Nah, pribadi Luther sungguh nyata menjadi saksi Kristus. Mari teman-teman terkasih, peninggalan yang berharga dari sahabat kita Luther ini kita lanjutkan. Mari kita terus kobarkan semangatnya. Mari kita terus kobarkan cintanya. Agar hidup kita pun berkenan di hadiratnya. Agar kita pun belajar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami semua boleh mengenal anakmu Luther. Meiling, Keisa, dan Keiko terus kuat, terus semangat. Tuhan selalu menyertai kalian. We love you. Surakarta 20 Maret 2022 dari kami semua teman-teman SEPX. Wah, kalau ngomong Luther bisa nggak selesai-selesai nih. Karena pasti banyak kenangan ya. Jadi saya pribadi masuk ruangan ini juga langsung rasanya ngelihat beliau kok masih duduk di kursinya di sana ya. Tapi sekarang kursi yang terindah
bersama para kudus di surga. Luar biasa. Dan saya mendengarkan berulang kali, mungkin ada 3 kali ya, lagu yang dibuat Romo Arya untuk Luther. Jadi spesial lagu ya Romo Arya ya untuk Luther. Mungkin Romo sudah pamit gak ngikutin Zoom, tapi ini saya sempat ketikkan syair lagunya Romo Arya. Karena saya gak bisa nyanyi, yang nyanyi jagonya Romo Arya, saya yang bacain aja ya, mungkin buat kita semua juga bagus kok lagunya. Judulnya adalah Kobarkan Cintanya. Di sini menggambarkan bahwa beliau teman kita Luther ini ya cintanya yang mesti kita kobarkan gitu ya. Kobarkan cintanya pada insan dunia agar terangnya bercahaya di hidupnya. Kobarkan semangatnya pada insan dunia untuk jadi tanda Tuhan hadir mengubahnya. Ingatlah selalu panggilanmu, jadi saksinya yang terpercaya. Mohonkan selalu karunia-Nya supaya kau kuat dalam tugasmu. Kobarkan cintanya pada insan dunia agar terangnya bercahaya di hidupnya. Kobarkan semangatnya pada insan dunia untuk jadi tanda Tuhan hadir mengubahnya. Tetaplah setia pada tujuanmu, bahagia kau raih dalam jalanmu. Dekatlah selalu pada hatinya, supaya hidupmu semakin berguna. Kobarkan cintanya pada insan dunia, agar terangnya bercahaya di hidupnya. Kobarkan semangatnya pada insan dunia, untuk jadi tanda Tuhan hadir mengubahnya. Haleluya, ku bersorak. Wow, lagunya dibuat Sabtu 19 Maret 2022 oleh Romo Arya Dewanto SC. Wow. Luar biasa ya teman-teman lagunya ini ya, yang dibuat Romo ini. Mari nanti kita bersama-sama belajar mengajak Cik Mia untuk mengajarkan lagu ini ke kita ya, Cik Mia. Kobarkan cintanya. Ya terima kasih Cik, nanti kita mau diajarin Cik Mia karena Romo kan ada di Jogja. Nanti Romo datang langsung kita nyanyi ya Cik Mia. Wah dia kaget pasti, kita udah jago nyanyi. Nah sambil juga menunggu masih berlangsungnya pemberkatan rumah, saya akan undang teman saya sahabat Ira. Mungkin Ira boleh menemani saya Ira. Oh lagi Zoom ya? Oh iya. Sebenarnya menarik sekali karena nanti mungkin di lain kesempatan Ira akan sharing, saya akan minta sharing. Karena tadi bertepatan dengan Luther berpulang dipanggil Tuhan itu, pas saya mendengar cerita Ira ini lagi mewakili Luther untuk menyerahkan donasi yang sudah dikumpulkan dari nobar. Jadi memang luar biasa dipersembahkan Luther di saat-saat terakhir hidupnya. Baiklah, waktu selanjutnya mungkin Cik Mia. Iya, oke. Baik teman-teman sekalian, karena waktu juga sudah siang dan sebentar lagi selesai. Untuk itu teman yang masih bergabung di Zoom, kami ucapkan terima kasih kesetiaannya mengikuti Zoom acara
misa 40 hari wafatnya sahabat kita Armaham Luther. Selamat siang dan terima kasih. Mungkin sebelumnya Meling kami panggil untuk ini, ada yang mau disampaikan, Ling, mari. Selamat malam. Selamat malam. Aduh, error. Maafkan ketidakkonekan saya. Selamat siang Romo, makasih Romo Eman sudah bersedia hadir memimpin misa peringatan 40 hari meninggalnya Luther. Terima kasih untuk semua teman, sahabat yang sudah mendukung dan sudah membantu doa dan perhatian untuk saya dan keluarga saya. Saya hanya cuma bisa mengucapkan terima kasih. Semoga budi baik semua saudara dan sahabat dan teman-teman mendapatkan berkat melimpah dari Bapa yang di atas. Amin. Terima kasih. Sekali lagi saya juga akan menutup acara misa ini. Terima kasih Romo Eman, yang saya dengar Romo Eman menemani setiap malam doa rosario sungguh-sungguh luar biasa. Sehingga sahabat kita Meling ini langsung kuat Romo. Wah semangat, terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu, Bro NC sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih.